Pemain-pemain muda kita punya jiwa nasionalisme, mereka juga bermain. Presiden RI Prabowo Subianto memberi semangat tim nasional sepak bola Indonesia yang akan menghadapi timnas Laos pada pertandingan babak penyisihan Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Kamis malam. Iya. Harus dong, harus menang, kata Prabowo saat ditanya awak media soal semangat untuk timnas Indonesia, usai meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, di Jakarta, Kamis. Adapun pertandingan timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pukul 20 WIB mendatang. Pada pertandingan ini, diyakini Indonesia berambisi untuk melanjutkan tren positif setelah pada pertandingan sebelumnya mampu mendapatkan 3 poin ketika menaklukkan Myanmar 1-0 di Yangon. Jika berhasil mengamankan 3 poin pada pertandingan menghadapi Laos, kemenangan itu akan menjadi modal penting bagi Indonesia yang selanjutnya akan melakoni partai berat kontra Vietnam di Hanoi, Minggu 15 Desember mendatang. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk melanjutkan tren positif ketika menghadapi Laos dan menjaga posisi mereka di 2 posisi teratas klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024. Saat ini Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup B dengan torehan 3 poin dari 1 pertandingan, kalah selisih gol dengan Vietnam di posisi pertama. Selain membidik poin penuh, Timnas Indonesia juga memiliki peluang untuk menambah catatan gol mereka setelah pada laga pertama hanya mampu menang dengan skor 1-0 atas Myanmar. Kemenangan wajib didapatkan Timnas Indonesia untuk lebih dekat lagi ke semifinal ASEAN Cup 2024. Sebelum melawan Laos, Timnas Indonesia sukses menang atas Myanmar dengan skor 1-0 pada laga pertama Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Thuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Sedangkan, Laos kalah 1-4 dari Vietnam pada laga pertama Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Nasional, Vientiane, Senin, 9 Desember 2024. Dalam pertandingan nanti, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diprediksi akan melakukan rotasi. Pasalnya, pertandingan di ASEAN Cup 2024 jadwalnya sangat padat. Apalagi setelah melawan Laos, Timnas Indonesia akan menantang Vietnam pada laga ketiga Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Vietri, PH Uto, Minggu, 15 Desember 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu pastinya akan tetap memainkan beberapa pemain penting salah satunya Marcelino Ferdinand. Selain itu, pemain-pemain seperti Arhan Fikri, Muhammad Ferrari, dan Donny Tripamungkas dipercaya akan tetap bermain. Shin Tae-yong juga mau memberikan kesempatan bermain kepada pemain-pemain mudanya. Jadi kami akan rotasi tapi tidak begitu banyak pemain yang diganti. Ini kami lakukan supaya pemain bisa bekerja maksimal di setiap pertandingan, kata Shin Tae-yong. Juru taktik berusia 54 tahun itu akan tetap memakai formasi 3-5-2 dalam pertandingan nanti. Kiper masih akan ditempati oleh Cahya Supriyadi. 3 pemain belakang akan dimainkan oleh Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, dan Donny Tripamungkas. 3 gelandang akan ditempati oleh Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, dan Victor Dethan. 2 posisi bek sayap kiri dan kanan diisi oleh Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. 2 pemain di depan diisi oleh Arhan Kaka dan Rafael Struijk. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, berharap Timnas Indonesia bisa menang telak atas Laos. Setidaknya, kemenangan ini bisa melebihi apa yang didapatkan Vietnam saat berjumpa Laos. Vietnam berhasil mencetak 4 gol ke gawang Laos. Artinya, Timnas Indonesia harus mencetak lebih dari 4 gol. Daftar line-up Timnas Indonesia versus Laos di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 telah diumumkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Terlihat STY melakukan sejumlah rotasi, termasuk langsung memainkan striker andalan utamanya, Rafael Struijk sejak menit pertama. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia versus Laos merupakan matchday kedua Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Laga tersebut dimainkan di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis, 12 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentu kemenangan menjadi target utama Timnas Indonesia di laga tersebut. Namun, STY sempat dipusingkan dengan banyaknya pemain Garuda yang kelelahan pasca menang 1-0 atas Myanmar di laga perdana. Tak heran rotasi pemain pun dilakukan. Setidaknya, ada 7 pemain yang tetap dimainkan sebagai starter. Sebut saja seperti Muhammad Ferrari yang kini menjadi kapten, lalu Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, hingga Hoki Caraka. Lalu 4 pemain lainnya baru turun sebagai starter di laga Piala AFF 2024 tersebut. Kelima pemain itu adalah Kakang Rudianto, Raihan Hanan, Rafael Struijk, dan sang kiper Dava Fasha. STY pun diprediksi masih akan memainkan formasi 3-4-3. Yang menarik, Pratama Arhan tampaknya masih akan dipasang sebagai fullback kanan dan Donny Tri di sisi kiri. Timnas Indonesia 11, 3-4-3 Dava Fasha, Muhammad Ferrari,
Kadek Arel, Kakang Rudianto, Pratama Arhan, Raihan Hanan, Arhan Fikri, Doni Tripamungkas, Hoki Caraka, Rafael Struik, Marcelino Ferdinand. Pelatih, Shin Tae-yong. Pengamat sepak bola nasional, Yusuf Kurniawan, menyambut baik keputusan PSSI yang memilih untuk menerjunkan pemain muda di Piala AFF 2024. Menurutnya, langkah ini sudah mewakili kekuatan yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Orientasi kita ingin lebih mengedepankan pemain usia muda di level senior ini. Pemanggilan pemain-pemain untuk Piala AFF kali ini sudah mewakili kekuatan yang kita punya, terutama untuk level U22. Yusuf menyoroti beberapa nama andalan dalam skuad besutan Shin Tae-yong, yang memiliki pengalaman mumpuni bersama timnas senior dalam 3 tahun terakhir. Sebagian besar dari mereka sudah mencatatkan caps di timnas senior. Artinya, ini bukan U22 murni dalam arti tidak ada pengalaman. Pemain-pemain seperti Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuateh, itu kan pemain-pemain yang sudah punya cap senior, ujar Yusuf. Dari ketiga pemain tersebut, Yusuf menjelaskan bahwa jumlah caps mereka sudah cukup mengesankan. Seperti Asnawi yang sudah 50 caps, Pratama Arhan dengan 26 caps kalau tidak salah, dan Marcelino yang tengah on fire. Ini menunjukkan bahwa skuad ini sudah cukup kompetitif. Walaupun status mereka U22 atau U23, kekuatan kita saat ini sudah terwakili dengan baik. Selanjutnya, menurut Yuke, panggilan akrab dari Yusuf Kurniawan, pemain-pemain ini merupakan veteran dari 2 Piala AFF sebelumnya yang juga diarsiteki oleh Shin Tae-yong. Di luar pemain-pemain kita yang berkiprah di Eropa, saya pikir skuad ini adalah yang paling kompetitif. Dari penjaga gawang, pertahanan, lini tengah, hingga lini depan, kita memiliki pilar-pilar yang sudah berpengalaman. Beberapa di antara mereka sudah ikut serta dalam Piala AFF 2020 dan 2022, ujarnya. Ketika 2020 itu, sudah ada Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. 2022, sudah tambah Marcelino Ferdinand. Jadi, pemain-pemain ini, kalau menurut saya, sudah bukan lagi baru untuk pengalaman di Piala AFF. Sekarang, tugas mereka jadi berbeda karena sekarang jadi mentor bagi pemain muda lainnya yang baru pertama kali merasakan Piala AFF senior ini, pungkas dia. Pada Piala AFF 2024 ini, Indonesia yang berada di grup B bersama Myanmar, Laos, Filipina, dan Vietnam, akan memulai laga mereka pada 9 Desember mendatang. Asnawi Mangkualam CS akan bertandang ke Tunas Stadium, menantang tuan rumah Myanmar. Sejak pertama kali digelar pada 1996 dengan nama Piala Tiger, Indonesia belum pernah meraih juara. Pencapaian terbaik hanya sebatas runner-up, dengan 6 kali mencapai final pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Dengan keberagaman pengalaman yang dimiliki oleh para pemain muda ini, ditambah dengan semangat dan tekad yang tinggi, bukan tidak mungkin bahwa tahun ini akan menjadi momen bersejarah bagi timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Jangan remehkan pemain-pemain muda kita. Piala AFF, atau yang kini disebut Asian Championship 2024 sebentar lagi akan dimulai. Timnas Indonesia sudah menetapkan skuad final untuk berlaga di ajang 2 tahunan tersebut. Adapun Piala AFF 2024 akan dimulai sejak 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Indonesia ada di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Menapaki kompetisi tersebut, pelatih timnas Indonesia sudah menentukan personel yang akan dibawa. Kini ada 24 pemain yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam rilis di akun Instagram Timnas Indonesia. Sebagai laga perdana, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Myanmar pada tanggal 9 Desember 2024. Kedua tim akan bertanding di Stadion Tuwuna, Yangon dan akan kick-off jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum menghadapi laga tersebut, Shin Tae-yong memangkas pemain Timnas Indonesia. Setidaknya ada 3 pemain yang dicoret oleh mantan pelatih Korea Selatan itu. Mereka adalah Ikram Al-Ghifari, Ananda Raihan, dan Armanda Oropa. Pencoretan pemain ini dikonfirmasi oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji kepada awak media beberapa waktu lalu. Ada 3 pemain yang tidak dibawa Timnas Indonesia ke Myanmar. Ketiganya adalah Ananda Raihan, Irak Al-Ghifari, dan Armando Robert Oropa. Kata Sumarji dikutip FIFA Purwasuka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Sebelumnya, Shin Tae-yong mencoret 4 pemain lantaran cedera. Mereka adalah Zaki Ashraf, Made Tito, ARSA Ahmad, dan Alvan Suaib.
Saat ini pemain yang tersisa untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 hanya 24 orang.